Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu ini dia, cara membasmi hama kutu pada tanaman keladi. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada dua jenis tanaman keladi ya. Yang sebelah kanan ini adalah dari jenis tanaman keladi army, dan yang sebelah kiri ini masih anakan, yaitu dari tanaman keladi baret merah. Nah, kedua tanaman ini sedang ada masalah ya guys. Yaitu apa? Jadi begini, di video-video saya yang sebelumnya itu saya selalu memberikan teori tentang cara membasmi hama kutu pada beberapa tanaman hias. Tapi karena selama ini tanaman hias saya itu tidak pernah yang namanya terserang hama kutu misalkan. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan nih tanaman keladi saya ini sedang terserang hama kutu. Kutunya kutu apa? Nah, ini kita perlihatkan yuk tentang hama yang menyerang pada tanaman keladi army ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu kutunya banyak sekali ya, kutu merah. Nah, ini di atas ini merah, ini namanya kutu aphids, yaitu warna merah ya. Kalau yang putih bisa terbang-terbang itu kutu kebul, jadi beda ya. Tapi ini sama-sama bisa membuat tanaman menjadi mati. Biasanya lama-lama nanti akan keriput, mengering dan mati. Ciri kedua adalah biasanya adanya semut naik ke atas. Kenapa? Karena pada aphids atau hama kutu ini itu mengeluarkan getah yang cukup rasanya manis ya buat semut. Jadi semut tuh banyak menghampiri dari batang keladi yang ada hama kutunya. Begitu juga dengan tanaman keladi baret merah. Nah, ini itu dia ya, di bawah ya, nggak begitu banyak. Yang paling banyak adalah tanaman keladi army. Tapi nanti ini bisa merembet kalau kita jadi satukan dalam satu area, itu tanaman keladinya akan semua terserang. Nah, sebelum ini merembet kemana-mana untuk kutunya, saya akan basmi dengan yang namanya insektisida. Insektisidanya apa? Saya menggunakan Marsal ya, karena Marsal ini itu tidak hanya insektisida tapi juga akarisida. Nah, maksudnya apa sih? Jadi begini, pestisida itu bisa dibagi beberapa macam ya, yaitu ada insektisida, fungisida, akarisida, dan masih banyak lain lagi. Tapi saya akan bahas beberapa aja, yaitu insektisida. Insektisida itu yaitu obat hama untuk membasmi seperti halnya kutu-kutu, seperti halnya kutu aphids, lalu kutu kebul, dan masih banyak yang lainnya. Nah, akarisida itu lebih kepada hama, yaitu caplak atau semacam laba-laba yang biasa menghinggap pada tanaman mawar ya. Mawar biasanya kalau udah jaring laba-labanya, yaitu berarti terkena serangan dari yang namanya tungau. Tungau, caplak itu satu keluarga deh pokoknya. Dia sama-sama mempunyai sarang laba-laba, dan itu sama-sama membuat tanaman menjadi mati. Nah, akarisida ini juga bisa mencakup untuk serangan kutu semacam ini. Nah, ini ya. Jadi saya menggunakan Marsal. Saya tidak mengiklan untuk insektisida Marsal ini, cuman selama ini yang saya pakai ini insektisida atau akarisida Marsal ini cukup efektif untuk membasmi yang namanya tungau, lalu kutu kebul, dan aphids atau kutu merah seperti ini. Cukup efektif. Kalau pengen hanya untuk khusus spesial kutu-kutuan seperti ini, ada juga yang insektisida berbahan aktif abamectin. Misalkan ada Abacel, Agrimek, Demolis, dan lain sebagainya. Kalau ini bahan aktifnya adalah ini dia, karbosulfan 200. Nah, itu bahan aktifnya ya, karbosulfan. Karena setiap obat pestisida seperti ini bahan aktifnya beda-beda ya. Ini karbosulfan, lalu ada lagi abamectin. Nah, karena saya mempunyai Marsal, maka saya menggunakan Marsal aja ya. Ini cukup efektif juga buat membunuh kutu-kutuan dan tungau. Yuk
langsung aja. Nah, untuk teman-teman yang punya merek lain, misalkan Desis atau Agrimax, Abamectin, bisa menggunakan dosis yang sama, yaitu saya pakai untuk 1 liter maksimal itu saya pakai 0,3 mili. Nah, kita buka yuk untuk insektisida dan akarisida Marshall ini. Nah, kita buka. Jangan lupa selalu menggunakan sarung tangan ya ketika menggunakan pestisida. Kalau tidak menggunakan sarung tangan ya bisa nanti setelah pemakaian penggunaan insektisida ini cuci tangan yang bersih pakai sabun agar kita terbebas dari insektisida yang menjangkit pada makanan yang kita sentuh. Nah, ini saya menggunakan pipet ya. Ini sisa dari obat penurun panas pada anak saya yang sudah tidak terpakai. Jadi bisa dimanfaatkan ya barang-barang bekas seperti ini. Tapi jangan dipakai lagi untuk kegiatan yang lain, misalkan penggunaan obat panas dan lain sebagainya. Kita harus ambil ini bekasnya lalu kita simpan khusus di peralatan perkebunan kita. Begitu juga dengan sendok-sendok. Nah, sendok makan juga semuanya khusus buat di perkebunan, jangan sampai masuk lagi ke tempat makanan yang kita makan, karena itu sangat berbahaya ya. Buat teman-teman yang tidak mempunyai pipet seperti ini, karena di dalam kemasan insektisida Marshall ini tidak terdapat alat ukur seperti ini ya, tapi bisa menggunakan sendok. Nah, biar pas takarnya, kita ambil dulu ya 0,3 dari pipet ini ya, kita celupkan. Ini masih di angka 0,4, kita buang lagi sedikit. Nah, itu dia 0,3 ya. Nah, sedikit sekali. Karena ingat ini kimia, jadi jangan terlalu banyak, yang takutnya nanti akan membuat tanaman menjadi layu, mengering kalau overdosis dari insektisida. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam sendok. Jadi nanti teman-teman di rumah apabila tidak punya pipet seperti ini, bisa dikira-kira dengan menggunakan sendok seberapa banyak sih. Nah, kita masukkan ya ke sendok seperti ini. Nah, itu dia banyaknya 0,3 mili kalau kita taruh di sendok makan seperti ini. Tapi ingat sekali lagi, sendok makannya jangan dipakai lagi untuk kita makan ya, harus disimpan di alat-alat perkebunan khusus buat pengecekan atau dosis pupuk ataupun insektisida. Nah, seperti ini ya banyaknya ya, 0,3, sedikit sekali. Lalu saya sudah siapkan air, yaitu ini 1 liter. Kita masukkan ya, tercampur dengan air ya. Lihat warnanya menjadi putih. Nah, kalau udah larut seperti ini menjadi satu, kita masukkan ke dalam alat sprayer. Udah ya. Nah, sekarang kita langsung aja yuk untuk eksekusi penyemprotan pada bagian kutu-kutu yang menyerang di pangkal batang tanaman keladi ini. Nah, itu dia. Kita semprot sampai ke bagian akarnya. Biasanya suka ngumpet juga di bagian akar. Lalu di sela-sela dari ini batang tanaman. Nah, sebelah sini ya. Ini juga untuk tanaman keladi baret merah. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk efek pemberiannya, bagaimana si kutunya setelah disemprot. Nah, lihat ya guys, setelah saya semprot itu tidak ada pergerakan pada kutunya, seperti dia mulai stres, mungkin menjelang mati. Jadi mulai tidak ada pergerakan. Kalau tadinya kan dia bergerak ya, kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist.
Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.